tanpa nama, kemudian dinamai, gitu kan? Kita tahu tentang Adam itu dari ayat, bukan dari para sejarawan, bukan dari para ahli purbakala misalnya, bukan. Kita tahu Adam itu dari ayat. Jadi ini masalahnya adalah masalah tafsir. Kita harus kembali kepada ahli tafsir, bukan kepada Darwin. Saya jamin pemahaman saya ini jelas dalam kapasitas saya. Yakin dalam kapasitas saya. Saya memahami dan meyakini benar kalimat yang saya ucapkan ini. Kalau kita mau memahami tentang Adam, jangan merujuk ke Darwin. Tidak nyambung, tidak nyampe. Kalau kita mau memahami Adam, kita harus merujuknya harus kepada minimal ahli tafsir, idealnya kepada ahli Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas. Lanjut, bro. Baik, Siwo, kita kelihatannya harus break dulu saat Siwo. Nanti kita lanjut lagi, Siwo, ya, di sesi kedua. Baik, terima kasih, Siwo. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua, di sesi berikutnya, dan seperti biasa saya akan terima satu penelpon di 021-398-35906 dan juga di SMS, ya, mungkin 2 pengirim SMS di 081-880-1058. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Live FM for Indonesia. From the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. This is your family radio station. 105.8 Light FM. Phone number 398-35900. Fax number 398-35901. Follow our Twitter at Light FM 1058. Streaming on www.lightfmjakarta.com and Indovision Channel 503. 67 tahun Indonesia merdeka. Stay close to your family. Sebagai negara, kita telah cukup mempunyai panca indera. Ada negara, ada pemerintah, ada tentara, dan ada juga rakyatnya. Kalau kita sekarang tidak mempunyai keinginan untuk terus merdeka, samalah artinya dengan bayi cacat yang tidak bisa menjadi manusia sempurna dan akan tetap menjadi bayi yang digendong dan ditimbang. Ia lebih dahulu lumpuh sebelum tumbuh. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. 105.8 FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dan kita kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat.
dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012. Ya, di sesi kedua ini ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, seperti biasa Siwo ya, 1 menelpon dan 2 SMS yang akan kita sharingkan di sesi kedua ini. Silakan 0213983596 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Siwo. dengan siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Iksan di Bekasi. Iksan, silakan Mas Iksan. Begini Siwo, saya sedang belajar memahami mungkin sebuah kebenaran. Jika ada satu objek di mana satu objek ini menurut A adalah seperti ini, kemudian menurut B lain lagi, lalu saya ikuti yang menurut A, ternyata salah. Apakah saya berdosa Siwo? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas Ihsan di Bekasi. Bisa ditangkap sih pertanyaannya ya? Yo. Oke, itu dari telepon dan kali ini saya coba akan bacakan dari SMS Siwo. Yang pertama dari Royo di Depok. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo mohon disaringkan sejauh pemahaman Siwo tentang yang pertama adalah fungsi dan kedudukan Nabi Khidir. Ya. Yang kedua adalah bagaimana konsep kegaiban imam di kalangan Syiah menurut pemahaman Siwo. Dan apakah sudah Siwo? Iya. Dan apakah eksistensi Nabi Khidir saat ini mirip dengan kegaiban eksistensi imam di kalangan Syiah? Mohon disaringkan. Dan apakah eksistensi Nabi Khidir saat ini mirip dengan kegaiban eksistensi imam di kalangan Syiah? Khidir dengan Kegaiban eksistensi iya, imam iya. ya di kalangan Syiah. Mohon disaringkan berdasarkan pemahaman Siwo. Itu dari Royo di Depok ya. Kemudian yang keduanya lagi dari Lingga Kusnandar di Jakarta. Lingga Kusnandar. Oke, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Pertanyaannya, Siwo, untuk apa manusia dihidupkan dan untuk apa manusia diciptakan? Dan perbedaan antara musyrik dan syirik itu seperti apa? Contohnya. Manusia dihidupkan dan Untuk apa manusia dihidupkan dan untuk apa manusia diciptakan? Kemudian juga perbedaan antara musyrik dan syirik seperti apa dan contohnya bagaimana? ya, Oke, saya kira cukup Siwo. ya Oke, silakan. kebanyakan. Silakan Siwo. Ya, kita masuk dari Mas Ihsan di Bekasi. Saya sedang belajar memahami kebenaran. Ada kebenaran menurut A begini, kemudian menurut B begitu. Saya mengikuti kebenaran yang A, ternyata salah. Apakah saya berdosa? Begini, setahu saya ya Mas Ihsan, saya diperintahkan mentaati kebenaran. Kebenaran yang mana? Bukan kebenaran menurut A, bukan kebenaran menurut B, tapi kebenaran yang sudah bisa saya tangkap. Ya, bisa jadi saya menangkap kebenaran itu sumbernya dari A, bisa jadi sumbernya dari B, bisa jadi dari Islam, bisa jadi dari yang bukan Islam, bisa jadi dari Sunni, bisa jadi dari Syiah, bisa jadi dari NU, bisa jadi dari Muhammadiyah, bisa jadi dari Ingkarus Sunnah, bisa jadi dari Ahmadiyah. Manakala saya menangkap bahwa itu benar, saya wajib mentaati kebenaran yang sudah saya tangkap itu, bukan kebenaran A atau kebenaran B yang saya belum bisa menangkap. Mudah-mudahan ini jelas. Saya pernah mengalami di persimpangan jalan seperti pada pertanyaan itu. Tapi proses-proses berikutnya, saya hanya diperintah untuk mentaati kebenaran. Idealnya adalah kebenaran yang menurut Tuhan. Tapi
Tapi apakah saya sudah menangkap kebenaran yang menurut Tuhan? Kita tidak tahu, saya tidak tahu. Idealnya kita mentaati kebenaran yang dimaksudkan oleh para wakil Tuhan. Tapi apakah kebenaran yang saya tangkap itu sudah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah dan para wakilnya? Saya belum tahu. Itu idealnya. Namun pada realitasnya, pada prakteknya, kita tidak akan pernah mampu mentaati kebenaran pada saat kita belum paham kebenaran itu. Bisakah kita mentaati sesuatu yang kita belum tahu? Jawabannya menurut saya tidak bisa. Bisakah kita menginginkan sesuatu yang saya belum tahu? Jawabannya tidak bisa. Karena kita tidak mungkin melampaui ilmu kita sendiri. Dengan demikian, saya memahami bahwa kita diperintah mentaati kebenaran sesuai dengan kebenaran yang sudah dipahami. Kalau menurut Mas Iksan itu yang benar A, dan mentaati kebenaran yang sejalan dengan A tadi, berarti sampean benar. Paling tidak benar menurut saya. Belum menurut yang hakikatnya ya, apalagi benar menurut Rasul. Enggak, saya enggak mengatakan itu. Kebenaran baru menurut saya. Kalau Mas Iksan memahami bahwa kebenaran itu yang sejalan dengan B, kemudian Mas Iksan mentaati kebenaran itu, berarti Anda benar. Masalahnya kalau besok kemudian mendapatkan ilmu baru, loh ternyata yang lebih benar itu C, maka kewajiban kita adalah mentaati kebenaran C. Karena kita sudah tahu bahwa C itu lebih benar dari A dan B. Ya, dan mungkin ini sebagai tambahan, siapapun orang yang mentaati kebenaran sesuai kapasitas yang sudah dia tangkap, maka dia orang baik. Maka pada substansinya dia adalah Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan melalui kebenaran. Entah identitas dia, agama dia apa, tapi pada saat dia mentaati kebenaran yang mana? Kebenaran sesuai kapasitas yang bisa ditangkap olehnya, maka dia substansinya adalah orang yang taslim, meskipun mungkin identitas sosialnya bukan Muslim. Meskipun identitasnya Muslim, tapi dia memahami kebenaran, kemudian dia ingkari, dia bukan orang yang taslim, tapi orang yang mengingkari kebenaran yang sudah dipahami. Itu masuk kepada wilayah kufur. Ya. Kalau tadi pertanyaannya, saya mengikuti kebenaran A, tapi ternyata salah. Apakah saya dosa? Kalau sampean tahu itu salah dan sampean ikuti, jelas sampean berdosa. Yang disebut salah adalah kita tahu itu salah, kemudian kita nekat. Itu namanya salah. Tapi pada saat saya mengikuti A, karena saya memahami A itu benar, kemudian saya mentaati A, kemudian di bulan depan baru tahu saya bahwa ternyata salah A. Oh, hukum tidak berlaku surut. Hukum berlaku pada saatnya. Kita tidak bisa menghukumi masa kecil kita dengan ilmu kita yang sekarang. Tidak bisa. Pada saat kita memahami A benar, kita mentaati A, berarti kita benar. Pada saat berikutnya kita tahu ternyata A salah, berlaku hukum yang sekarang.
Kalau sampean sudah tahu salah, sampean tetap mengikuti, berarti sampean nekat, berarti salah. Jadi salah atau benarnya seseorang diukur oleh ilmunya sendiri-sendiri. Tidak bisa diukur dengan kebenaran yang ada pada orang lain. Kita tidak bisa diukur dengan kebenaran Rasul. Tidak bisa. Kacau semua nanti. Karena apa? Terjadi penzaliman, terjadi tidak proporsional. Saya diukur dengan kapasitas saya. Saya dinilai dengan kapasitas saya. Kalau saya diukur dengan kapasitas Rasul, mubrak mabrik, tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada kebenaran sama sekali. Kalau anak TK diukur dengan kapasitas dosen, tidak ada anak TK yang pandai, bodoh semua. Ya kayaknya gitu deh untuk pendekatan-pendekatan pemahamannya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah mari taati kebenaran yang sudah kita pahami saat ini. Kalau kita mengingkari kebenaran yang sudah kita pahami saat ini, kita termasuk golongan kufur. Tetapi kebenaran yang kita pahami saat ini belum ada jaminan pasti benarnya. Bisa jadi ada kebenaran lain yang sekarang belum tahu, yang bisa merevisi kebenaran saat ini. Maka kita harus selalu berusaha mencari kebenaran yang lebih tinggi. Pada saat kita sudah tahu, mendapatkan, menangkap kebenaran yang lebih tinggi, kita wajib berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi itu, merevisi kebenaran yang kemarin yang sudah kalah mutunya menurut ukuran masing-masing. Ya, setelah mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu lagi, apakah juga itu sudah terjamin pasti benarnya? Belum, itu masih dalam proses. Kita perlu selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi lagi yang sekarang kita belum tangkap. Ya, kemudian saya membuat formula dengan poin 1, 2, 3 saya sebut sebagai apa ya, kok lali ya judulnya. Menapak jalan keilmuan. 1. Taati kebenaran yang kita pahami saat ini. 2. Selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. 3. Selalu berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi pada saat kita mendapatkannya. Setelah itu apa? Ya kembali ke poin 1. Mari kita taati kebenaran yang kita pahami saat ini. Berarti harus kedua lagi, selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang kita belum tahu. Ya, itu yang saya sebut dengan formula saya, menapak jalan keilmuan. Kalau kita mampu menapak jalan keilmuan, saya yakin, sebatas keyakinan saya, maka dia orang benar. Orang yang tidak benar adalah dia tidak mentaati kebenaran yang sudah dia tangkap, atau tidak memproses diri mencari kebenaran yang lebih tinggi sehingga dia berhenti di situ, stagnan, junub. Ya, kira-kira gitu. Cukup untuk Mas Ihsan. Mas Royo, Depok, apakah fungsi kedudukan Nabi Khidir? Saya jawab saja dengan tegas bahwa saya belum tahu, karena polemik masalah ini luar biasa peliknya. Agar saya lebih mudah mempertanggungjawabkan, saya akan menjawab yang paling selamat. Saya belum tahu, karena memang belum punya kejelasan yang menurut ukuran saya itu mantap gitu loh. Jadi saya ngambil selamatnya saja. Mohon dimaafi, mohon dimaklumi. Tentang masalah fungsi dan kedudukan Nabi Khidir, saya belum tahu. Kedua, konsep keghaiban imam menurut Syiah. Kalau menurut Syiah saya juga tidak tahu. Tapi kalau sekedar menurut saya,
berdasarkan saya belajar di komunitas Syiah, mungkin saya bisa sharingkan. Tapi kalau bagaimana konsep kegoiban imam menurut Syiah, saya belum tahu, karena saya tidak pantas, tidak kapabilitas, tidak kapasitasnya untuk mewakili Syiah. Jadi jawaban saya sama, saya belum tahu. Memang pertanyaannya begitu kan tadi, menurut Syiah loh. Ya, bukan menurut saya loh. Ya. Ketiga, apakah eksistensi Nabi Khidir itu sebagaimana eksistensinya kegoiban imam yang ada di Syiah? Wah, ini ada lagi. Yang ada di Syiah, ya saya kan belum tahu. Dan saya tidak mungkin mewakili menurut Syiah bahwa kegoiban imam itu begini-begini. Enggak, saya tidak pernah berani sekarang untuk mengatakan hal seperti itu. Kalau sampean tanya menurut saya, saya bisa sharingkan. Saya punya pemahaman-pemahaman berdasarkan saya belajar di komunitas Syiah. Tetapi saya tidak mungkin berani untuk mewakili menurut Syiah. Tidak, karena belajar saya pasti belum tuntas. Masih banyak hal yang belum saya pelajari. Meskipun saya belajar di Syiah itu sangat serius. Ya, sebagaimana saya belajar di Sunni juga sangat serius. Tapi saya tetap tidak pernah berani. Menurut Sunni, itu bukan kapasitas saya. Menurut Syiah, saya tidak bisa mewakili Syiah juga. Jadi ketiga-tiganya saya menjawabnya, saya belum tahu. Lain kali kalau Mas Royo tanya, bagaimana menurut saya akan sharingkan. Ya. Terakhir, Mas Lingga Kusnandar di Jakarta. Untuk apa manusia dihidupkan dan diciptakan? Yang kedua, apa beda musyrik dan syirik? Saya mau menjawab yang kedua dulu karena lebih mudah yang kedua. Apa beda musyrik dan syirik? Musyrik itu orangnya, syirik itu aktivitasnya. Jadi kalau yang ditanyakan itu cuma apa bedanya musyrik dan syirik, ya sudah itu aja bedanya. Musyrik itu yang melakukan, syirik itu kelakuannya. Nah, kalau sedikit ditambah, apakah syirik itu? Syirik itu menduakan atau membanyakkan Tuhan. Itu pemahaman global. Ya, dan syirik itu wilayahnya bukan pada wilayah amaliyah, bukan pada wilayah aktivitas fisik, bukan. Tapi syirik itu ada pada wilayah keyakinan. Ya. Jadi kita jangan terjebak kepada istilah-istilah yang sering dipakai di masyarakat. Wah, itu syirik, itu musyrik. Ya, namanya masyarakat. Kita tahu kan, dimanapun yang umum itu mesti ya biasa-biasa saja. Yang luar biasa mesti di atas rata-rata umum. Maka jangan mudah-mudah kita merujuk pada umumnya, karena pada umumnya itu kurang bermutu. Yang lebih bermutu pasti di atas rata-rata, pasti di atas umum. Ya, sayangnya doktrin demokrasi selalu memenangkan yang umum. Karena yang umum itu yang banyak jumlahnya. Padahal masalah benar dan salah itu punya kriteria sendiri. Bukan masalah banyak jumlah, ya kan? Tapi punya kriterianya tersendiri. Sayangnya saya dari kecil diajari, ya kalau benar kan mesti banyak yang ikut. Masa sih? Itu setelah agak dewasa. Banyak kebenaran yang pengikutnya sedikit. Banyak, iya. Bahkan kebanyakan itu baik apa buruk sih? Itu tentang musyrik dan syirik. Musyrik orangnya, syirik adalah yang dikerjakan oleh sang musyrik tadi. Pekerjaannya kayak apa? Ini tentang pekerjaan batin, pekerjaan yang terkait dengan keyakinan. Mau bentuk fisiknya kayak apapun, kalau keyakinannya tidak masuk ke wilayah syirik, tidak bisa disebut syirik.
Meskipun bentuk fisiknya itu tidak syirik, tapi keyakinannya masuk ke wilayah syirik, disebut syirik. Syirik itu apa? Menduakan atau membanyakkan Tuhan. Jadi orang musyrik itu dia juga punya Tuhan. Dia menuhankan Tuhan, tapi dia juga menuhankan selain Tuhan. Itu yang paling berbahaya, yang membuat syirik itu adalah ego kita. Itu yang paling bahaya. Sehingga kita lebih memenangkan ego kita ketimbang Tuhan. Itu berarti kita menuhankan nafas di samping Tuhan. Ya, globalnya seperti itu. Pertanyaan yang pertama, yang tadi saya dudukan yang kedua, untuk apa manusia itu dihidupkan dan diciptakan? Ini mestinya kebalik ini, diciptakan dan dihidupkan, gitu ya. Diciptakan dulu kan, kemudian diciptakan itu maksudnya diadakan. Setelah ada kemudian diberi kehidupan, tertibnya begitu. Dicipta, dihidupkan. Untuk apa? Yang mencipta, yang menghidupkan itu kan Tuhan. Jadi nanyanya yang paling pas adalah kepada Tuhan. Ya, mohon maaf Flight Audience, ada sedikit trouble dengan koneksi kita dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, silakan dilanjut Siwo. Ya, tadi sampai mana? Ayo. Sampai syirik Siwo. Oh, sudah bukan ya? Sudah Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dan dihidupkan atau diciptakan manusia maksudnya. Ya, jadi yang menciptakan dan menghidupkan manusia itu kan Allah, Tuhan. Kalau kita mau tahu apa maksudnya Tuhan mencipta dan menghidupkan manusia, yang ideal kita tanyanya kepada Tuhan. Kalau tanyanya kepada saya tidak mampu mewakili Tuhan. Meskipun saya punya pemahaman, tapi sama sekali tidak kapasitasnya untuk mewakili Tuhan. Saya hanya mampu dan kapabel mewakili saya sendiri. Juga tidak relevan saya mewakili Islam. Menurut Islam, kenapa manusia diciptakan dan dihidupkan? Nah, itu juga bukan kapasitas saya. Menurut Sunni, menurut Syi'i, juga bukan kapasitas saya. Menurut ayat, menurut hadis, juga bukan kapasitas saya. Menurut Rasul, apalagi. Menurut Allah, apalagi. Saya bisanya menurut saya, dan masih dalam proses, dari itu masih dalam wilayah relatif, bisa jadi benar, bisa jadi salah, tidak terjamin pasti benar, sehingga bisa Anda terima, bisa Anda tolak. Kewajiban saya adalah men-sharingkan apa yang saya pahami sekapasitas saya saat ini. Bisa jadi besok jawaban saya bisa berubah, karena saya masih dalam proses dan terus berproses. Ya, idealnya kita harus tanya kepada Tuhan, karena yang menciptakan dan menghidupkan itu kan Tuhan. Apa sih maksud Engkau Tuhan menciptakan dan menghidupkan saya? Gitu ya. Saya ada beberapa pemahaman. Begini pemahaman saya. Saya dihidupkan oleh Tuhan karena Tuhan ingin mencurahkan rahmat-Nya kepada saya. Kenapa saya diciptakan dan dihidupkan? Karena Tuhan ingin menyempurnakan saya. Itu dua jawaban saya. Jadi kenapa manusia dicipta dan dihidupkan? Karena Tuhan ingin melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan menyempurnakannya. Ya, soal orangnya mau atau tidak itu urusan masing-masing.
Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Nya untuk saya, dan Tuhan selalu menyempurnakan saya, tapi saya tidak mau. Ya itu kan urusan saya, tanggung jawab saya, yang mengambil resiko saya, yang akan menerima akibatnya juga saya. Sebagaimana Anda, Mas Lingga, menurut yang saya pahami, saya yakini Anda dicipta dan dihidupkan dalam rangka Allah ingin mencurahkan rahmat-Nya kepada Anda dan ingin menyempurnakan Anda. Soal Anda mau atau tidak itu urusan Anda, bukan urusan Tuhan dan bukan urusan saya. Titik. Yes, gitu. Itu menurut saya, dan saya tidak mewakili Tuhan. Itu baru menurut saya. Gimana baru waktunya? Iya, karena sudah habis juga, pas sekali. Habis ya? Ya. Teman-teman semua, mohon maaf kalau ada kekurangan saya, yang pasti tidak saya sengaja. Jadi bukan hanya kesalahan saya malam ini, tapi apapun kalau ada kesalahan saya kepada antum semua, kepada penjenengan semua, saya mohon kerelaannya untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan itu menjadi ibadah bagi Anda, dan itu akan menjadi anugerah bagi saya kalau Anda rela untuk memaafkan kesalahan saya. Sebaliknya juga, saya selalu berusaha membiasakan diri untuk memaafkan siapapun yang pernah salah atau akan salah terhadap saya. Saya berusaha seperti itu. Soal orang yang salah kepada saya itu mau minta maaf kepada saya atau tidak, itu urusan dia, bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana saya selalu bisa memaafkan orang lain meskipun dia mengulangi kesalahan yang sama terhadap saya. Saya berusaha selalu menyiapkan maaf sebelum dia melakukan kesalahan terhadap saya. Saya juga memohon maaf kepada antum semua. Mudah-mudahan jadi ibadah bagi Anda, bisa menyempurnakan hidup Anda, dan menjadi anugerah bagi saya. Mohon pamit, semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Mohon maaf lahir batin juga dari kami semua di sini, dan ya untuk Anda semua juga Light Audience. Oke, Light Audience, saya Sam Onyx dan juga Jack Plam Plam sebagai produser kami, dan juga teknisi kami Sarif Mokodompit mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah di lain kesempatan, dan insya Allah minggu depan ya, setelah Lebaran kita akan kembali berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa lawan adalah penolong untuk mendewasakan Anda. Lawan Anda berdebat adalah teman Anda berpikir. Hadapilah lawan untuk Anda jadikan kawan. Lawanlah kezoliman dengan keadilan, dan lawanlah kebatilan dengan kebenaran. Lawanlah kebodohan dengan kearifan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.